Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mahasiswa sekalian, tema pada hari ini yakni pembinaan akhlak bagi generasi milenial. Seperti yang kita ketahui dan kita telah pelajari dari awal pertemuan, bahwa pembinaan akhlak harus ada contoh dan harus ada teladan dari yang membinanya. Maka pembinaan akhlak pada materi kali ini ditekankan kepada generasi milenial. Generasi milenial artinya generasi yang lahir antara tahun 80-an sampai tahun 2000. Ya, kalau kalian mungkin sudah lebih dari tahun 2000 ya, ini sudah masuk milenial pastinya. Lebih dari itu, ini sudah mungkin sudah masuk generasi Z ya, atau generasi X. Di mana generasi milenial ini, ya, generasi 80 sampai generasi 2000 disebut dengan generasi Y. Generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana generasi milenial mengalami atau menghadapi tatanan sosial yang berbeda, juga kehidupan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Di antaranya adalah informasi yang maju, teknologi yang maju ini menyebabkan generasi milenial memiliki karakter yang berbeda. Karena karakter yang berbeda ini, maka perlu membina generasi milenial dengan yang berbeda juga. Ya. Maka generasi milenial, seperti yang dikatakan tadi, sudah mengenal teknologi yang maju. Maka pertama, dalam membina generasi milenial, kita harus menggunakan teknologi. Kita memanfaatkan teknologi. Ya, sekarang misalnya dengan online, ya, dengan YouTube dan lain-lainnya, ini adalah salah satu bentuk pembinaan akhlak. Tentunya dengan konten-konten yang bisa membina akhlak. Ya, bukan dengan konten-konten yang merusak. Pembinaan di sini dimulai dengan teknologi. Ya, bayangkan saja, ya, selama kurang lebih 3 bulan kita PSBB, dan kita selama itu menggunakan media online. Ya, sebuah keniscayaan mungkin 20-30 tahun ke depan, ya, semua akan berbasis online. Termasuk di dalamnya, ya, jika orang terbatas dalam pembinaan akhlak, bisa menggunakan media online. Maka teknologi, ya, ini adalah unsur pertama dalam pembinaan akhlak bagi generasi milenial. Yang kedua, unsur yang penting dalam pembinaan akhlak bagi generasi milenial sama seperti generasi-generasi lainnya, yaitu harus adanya contoh, teladan. Ya. Jadi keteladanan ini akan membentuk karakter seseorang. Kita tahu bahwa yang kita teladani adalah Rasulullah SAW, betul. Ya. Maka dengan kita membaca sejarahnya, ya, atau sekarang sudah ada kisah-kisah dari generasi sahabat misalnya dalam bentuk film, YouTube dan lain-lainnya, ini bisa, ya, memberikan kita gambaran bagaimana, ya, mereka memiliki akhlak yang tinggi, para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya, kita juga bisa memilih teladan-teladan kita dari ulama misalnya, dari tokoh-tokoh, ya, nasional ataupun internasional. Kita harus memiliki tokoh, memiliki teladan. Keteladanan inilah yang sangat penting bagi generasi milenial. Ya, generasi milenial seringkali mungkin tidak mendapatkan teladan. Ya, karena teladannya misalnya artis, ya, atau misalnya penyanyi, ya, K-pop dan lain-lainnya gitu. Misalnya.
Maka ini akan menyebabkan orang akan mencontoh. Generasi milenial ini mencontoh, menjadikannya teladannya. Kalau sudah menjadikan orang-orang tersebut teladannya, maka akan mempengaruhi akhlaknya. Ya. Kata pepatah, fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Setiap teman akan mengikuti temannya. Ya. Jadi kalau kita jadikan teman, jadi kita menjadi fans pada seseorang yang seseorang itu ya mungkin tidak tahu Islam, ya, tidak membentuk karakter kita atau menjauhkan kita dari Islam bahkan, naudzubillah, maka kita akan menjadi orang yang terbina ya dalam tanda kutip ya, terbina ya, akan terbentuk karakternya seperti yang kita idolakan dan kita ikuti ya. Baik. Yang ketiga, unsur penting dalam pembinaan generasi milenial adalah ya, guru. Adalah pengajar yang memiliki karakter yang kuat tentunya. Jadi peran guru, dosen ini tidak bisa dilepaskan dari pembinaan akhlak bagi generasi milenial. Walaupun tadi sudah ada media, di media juga ada pengajarnya. Ya, jadi atau online ataupun offline, kedua-duanya sangat penting. Ya, baik di kampus, di luar kampus, ya. Kemudian di sekolahan, di luar sekolah, ya. Jadi peran pengajar ini sangat penting, peran guru, ya. Di luar kampus belajar lagi ya, dengan guru lainnya, ya, untuk memanfaatkan waktu, ya, karena banyak waktu yang terbuang misalnya, banyak waktu yang kosong, maka kita manfaatkan untuk belajar. Jadi sangat penting peran guru. Jadi guru, pengajar, dosen, ya, bukan hanya mengajar, tetapi juga mengarahkan, ya, memberikan contoh, ya, memberikan motivasi, ya, kemudian mengarahkan mahasiswanya, mengarahkan muridnya agar memiliki karakter, ya, dengan contoh-contoh yang real. Misalnya mengucapkan salam, menghormati yang lebih tua, dan lain-lainnya. Kemudian cara berbicara, adab berbicara ini bisa ya, diberikan, ya, diarahkan ya, kepada mahasiswa, kepada murid-murid agar mereka terbina. Jadi peran guru, pengajar, dosen ini sangat penting. Ya. Maka institusi pendidikan ini menjadi salah satu unsur, salah satu media pembinaan akhlak bagi generasi milenial. Alhamdulillah kalian masuk kuliah, ya, bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, ini adalah salah satu cara, salah satu media agar kita terbina akhlak kita. Ya, makanya ada materi etika dan akhlak atau akhlak dan etika. Ya. Yang keempat, hal yang penting dalam pembinaan akhlak bagi generasi milenial adalah peran orang tua. Jadi setelah di kampus, setelah di sekolah, ya di rumah juga dibina. Ya. Karena anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dahulu, ya. Di mana media, kemudian teknologi, ya, kalau ada sedikit waktu saja yang luang, ya ini bisa hilang begitu saja, tidak bermanfaat, atau misalnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak main game, kemudian chatting online, dan seterusnya. Atau bahkan melakukan pergaulan yang tidak baik, ya, karena teman-temannya di FB, teman-temannya di Instagram, dan lain-lain. Maka perlu pembinaan dari orang tua. Ya, orang tua memberikan nasihat. Ya, seperti yang kita jelaskan di awal bahwa nasihat ya, ini sangat penting. Ya. Jangan menganggap enteng satu nasihat, satu wejangan. Ini apalagi kita sebagai orang tua dan kalian sebagai anak, ini akan sangat berpengaruh. Juga contoh dari orang tua, teladan. Ya, teladan dan nasihat dibutuhkan bagi generasi milenial. Ya, sering-seringlah mendengar nasihat, ya, ceramah, ya, dengarkan nasihat orang tua. Kalau kita tidak menerimanya, ya, maka kita tidak akan terbina dengan baik. Ini unsur yang keempat, yaitu adanya peran orang tua.
Ya, banyak orang-orang sekolah sekarang mengandalkan sekolah saja. Ya kan, nanti di rumah tidak ada yang ngurus ya karena orang tuanya sibuk ya kerja seharian misalnya ya. Misalnya sekarang sudah normal ya, sudah masuk PSBB apa namanya? Transisi ya di Jakarta, adapun di Depok ini sudah masuk apa namanya? Sudah masuk zona kuning ya. Insya Allah nanti akan zona biru. Ya, mungkin PSBB tidak lama lagi akan selesai insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat penting dalam pembinaan akhlak. Ya. Jadi perlunya pembinaan orang tua. Yang kelima dalam generasi milenial, ya, dalam pembinaan akhlak bagi generasi milenial diperlukan satu metode. Ya. Satu kurikulum, ya, satu apa namanya cara, ya, ada kurikulumnya, ya, kemudian juga metodenya seperti apa, ya, lebih apa, lebih sistematis ya. Kalau mungkin dulu tidak sistematis, sekarang butuh ya sistematis dalam pembelajaran. Ya, kurikulumnya seperti apa, ya. Misalnya akhlak dan etika, ya, materi ke-10, ke-11 apa, ya, dari 1 sampai ke-11 sistematis. Sehingga pencapaiannya tentunya menjadi lebih rapi. Jadi rapi. Ya, karena ini perlu ya. Dengan perkembangan zaman, ya kita ingin menjadi orang yang lebih sistematis ya, dalam segala hal, ya, termasuk di dalamnya pembinaan akhlak, ya. Sistematis ya. Ini dalam kurikulum, dalam metode ini sangat penting ya dalam pembinaan akhlak. Ya. Yang keenam, unsur yang penting juga dalam pembinaan akhlak yakni bagi generasi milenial yaitu adalah apa namanya bertahap. Ya, karena namanya pendidikan ya bertahap, pembinaan bertahap. Ya, tidak bisa instan. Ya, tidak bisa instan apalagi dengan sekarang perkembangan teknologi bertahap, maka butuh kesabaran bertahap. Ya sedikit demi sedikit tapi ada progres. Ya, ada apa? Ada progres ya, dalam pembinaan akhlak ini. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan orang kecuali apa yang dalam batas kemampuannya. Ya, jadi artinya bertahap. Ya. Karena Al-Quran mengatakan wa qul i'malu, dan kerjakanlah, berbuatlah. Ya. Ini artinya ada tahapan-tahapan. Ya, tidak perlu instan, ya, tetapi ada target dan apa namanya pencapaian yang kita ingin sampai ya pada pencapaian tersebut. Ya. Dengan perlahan, maka generasi milenial ini bisa diharapkan bisa terbina akhlaknya. Jadi nggak mesti cepat-cepat kalian harus begini ya, dalam 2 hari harus berubah, sebulan harus berubah, tidak bisa. Ya harus dengan perlahan, ya sedikit demi sedikit. Dibina yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya sholat tambah sholatnya rawatibnya, sunnah rawatibnya, kan begitu. Yang tidak pernah baca Quran 1 ayat. Yang baca Quran seayat bertambah menjadi 1 halaman. Yang sudah 1 halaman bertambah 1 lembar dan seterusnya. Jadi bertahap ya. Yang tadinya merokok ya 2 bungkus berkurang menjadi menjadi sebungkus. Lama-lama berkurang 1 batang dan lama-lama meninggalkan sama sekali. Jadi perlu tahapan. Ya dalam syariat saja ada tahapan, ya kan? Namanya hukum dalam Islam, apabila kita lihat sejarah hukumnya itu ada tahapannya ya. Seperti dalam hal yang kita sudah bahas tentang pengharaman khamr, kan begitu. Jadi Al-Quran tidak langsung mengatakan khamr haram, apalagi mereka sudah terbiasa minum khamr. Ya. Maka ketika mereka bertanya tentang khamr dan perjudian, ya, katakanlah wahai Muhammad ada manfaat, ya, dan ada dosa, kan begitu awalnya. Jadi tidak langsung diharamkan. Kemudian ketika mereka masih minum khamr, ya, dan seorang di antara mereka sholat dalam keadaan mabuk, Allah menegur, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat, ya, janganlah kalian sholat
dalam keadaan mabuk. Kemudian setelah itu barulah Al-Quran menurunkan pengharaman yang sifatnya sudah final. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Baru setelah itu Al-Quran menegaskan tentang pengharaman khamar secara final. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, ansab dan patung-patung yang ditaruh untuk disembah, wal azlam, dan juga mengundi, mengundi ini artinya melihat arah panah ke kanan atau ke kiri, kalau ke kanan ikuti, kalau ke kiri tidak, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Jadi ada perlu tahapan intinya. Tahapan inilah yang perlu butuh kesabaran. Ya. Jadi ini unsur-unsur penting dalam pembinaan akhlak bagi generasi milenial. Ya. Semoga kita bisa pahami unsur-unsur ini dan kalian semua menjadi generasi milenial yang memiliki karakter, memiliki akhlak yang baik. Insya Allah, setelah mempelajari dan mempraktikkan, dan setelah kalian lulus, kalian akan menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang lebih baik lagi, yang lebih mulia lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.